Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, ashabihi, wa mawala, amma ba. Kuliah hari ini akan menjelaskan tentang kedudukan tasawuf dalam ajaran Islam. Tasawuf menurut hemat kami bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-asilatu fil Islam. Tasawuf adalah ajaran yang asli, orisinil, otentik, bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, tasawuf adalah ad-dakhilatu ilal Islam. Unsur tradisi, kebiasaan, pemikiran yang hidup, tumbuh di luar Islam, lalu masuk, terserap ke dalam ajaran Islam. Sehingga sebagian kaum muslimin mengira itu bagian dari ajaran Islam. Padahal jika ditelaah dengan cermat, itu adalah bukan bagian dari ajaran Islam. Itu tradisi, kebiasaan, pemikiran, budaya spiritual yang berasal di luar Islam, lalu terserap masuk ke dalam Islam. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memusatkan perhatian untuk mengkaji tasawuf yang pertama, yaitu al-asilatu fil Islam, yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari ajaran Islam. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah kata-kata tasawuf ada dalam Al-Quran? Apakah kata-kata tasawuf ada dalam sunnah Rasulullah SAW? Mari kita telaah bagian ini supaya kita mendapatkan gambaran yang benar, lurus, serta bisa dipertanggungjawabkan bahwa tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam. Untuk menjawab pertanyaan dasar ini, sekaligus menjelaskan tasawuf yang al-asilatu fil Islam, mari kita membahas salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yaitu dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Dalam dialog itu, Jibril mengajukan beberapa pertanyaan. Beliau sendiri yang bertanya, beliau sendiri yang menjawab dan menjelaskan. Ada pertanyaan tentang mal Islamu, apakah Islam itu? Ada pertanyaan mal imanu, apakah iman itu? Lalu mal ihsanu, apakah ihsan itu? Singkatnya, pada dialog ini, maksudnya pada dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW dalam hadis ini, digambarkan ada 3 hal yang menjadi esensi ajaran Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah ajaran Islam? Di akhir dialog itu, Rasulullah bersabda, "Hada Jibril, ja'akum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan, untuk mengajarkan agama kalian, yaitu agama Islam. Jadi pada hadis ini tergambar 3 komponen pokok ajaran Islam yang bisa kita rumuskan dengan 3 I. Iman, Islam, dan ihsan. Kemudian pada perkembangan berikutnya, istilah iman dijelaskan sebagai akidah. Istilah al-Islam dimaksudkan adalah asy-syariah. Dan istilah al-ihsan dijelaskan dengan al-akhlak. Sehingga rumusan iman,
Islam dan ihsan itu sekarang menemukan rumusan baru yang dirumuskan oleh para tokoh umat, para tabi'in dan tabi'in, karena ini terjadi pada awal abad kedua Hijriah, yaitu menjadi akidah, syariah, dan akhlak, yang pada perkembangan berikutnya muncul padanan kata atau istilah yang menggambarkan akidah digambarkan menjadi tauhid, sedangkan syariah diuraikan menjadi fikih, sementara akhlak diuraikan menjadi tasawuf. Singkatnya sampai di sini, iman, Islam, dan ihsan itu dirumuskan menjadi akidah, syariah, dan akhlak, yang akhirnya dirumuskan menjadi tauhid, fikih, dan tasawuf. Ketiganya adalah bisa diibaratkan dengan segitiga sama sisi. Jadi para mahasiswa bisa menggambarkan segitiga sama sisi. Garis A ke B yang berada di bawah itu adalah pondasi, itu adalah akidah, al-iman, akidah atau tauhid. Sedangkan garis dari A ke C atau dari C ke A itu adalah al-Islam, syariah atau fikih. Sementara garis yang menghubungkan B kepada C atau C kepada B itu adalah tadi ihsan, akhlak, tasawuf. Tengahnya itu adalah kepribadian muslim. Jadi kepribadian muslim itu dibingkai oleh tiga sisi, yaitu oleh akidah, syariah, akhlak, atau tauhid, fikih, tasawuf. Kira-kira sepertilah gambaran singkat tuh bahwa tasawuf ini adalah bagian dari ajaran Islam. Bagaimana penjelasannya lebih jauh? Hubungan antara ketiga ilmu ini, dan karena sekarang sudah berdiri sendiri menjadi ilmu yang mandiri, bagaimana hubungannya antara tauhid, fikih, tasawuf, antara akidah, syariah, akhlak? Mari kita lanjutkan kajian ini lebih mendalam. Jadi singkatnya, seorang muslim benar-benar disebut muslim, benar-benar memiliki karakter muslim, kepribadian muslim, apabila satu, di dalam dirinya ada iman yang kokoh. Iman itu dibangun di atas tiga komponen. Satu, melibatkan rasa. Dua, melibatkan kedalaman rohani. Tiga, ditopang oleh pemikiran. Dan tentu yang tiga ini nanti dinyatakan secara lisan. Jadi iman itu meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Rob selain Allah, tidak ada Malik selain Allah. Keyakinan ini diresapkan, dihayati, meresap pada kekuatan rasa. Itu ada pada kalbu. Sebut saja ini adalah kekuatan rasa. Kekuatan rasa itu melibatkan aspek afektif, yaitu bagaimana itu adalah meresap. Kalau kalimatnya pasif, diresapkan, lalu dihayati, hidup, lalu dijiwai pada kalbu kita, dan mengakar secara kuat, mendalam dalam sanubari kita. Nah, itulah yang oleh para ulama klasik disebutkan i'tiqadun bil qalbi. Itu keyakinan yang kuat, yang tertanam dalam kalbu. Kalbu itu melibatkan dimensi emosi dan spiritual. Al-zawq, rasa, emosi, dan ar-ruhi, spiritual. Kemudian, iman yang tertanam pada kekuatan rasa dan ruhi ini akan kokoh jika ditopang oleh ilmu.
oleh pengetahuan, pengertian, dan pemahaman. Jadi sifatnya adalah penumpang. Akan kuat jika ditopang oleh ilmu, oleh pengertian, oleh pemahaman. Akan menjadi hujah, akan menjadi argumentasi, bisa menjelaskan, bisa menjawab bila ditanya, bisa berdialog, bisa berdebat bagi pihak-pihak yang meragukan. Inilah kapasitas orang yang berilmu. Tapi inti iman bukan pada pikiran, tapi intinya ada pada rasa dan rohani. Nah, bila tiga ini ada, yaitu kekuatan rasa, kekuatan rohani, dan kekuatan akli, kekuatan makna, maka tiga itu sudah matang. Tapi itu ada di dalam diri orang. Bagaimana supaya itu ada dinyatakan? Maka harus ada juru bicara, harus ada lidah yang menyatakan, ada ungkapan yang menegaskan. Itu yang disebut dengan iqrarun bil lisan. Ada pernyataan secara lisan. Nah, jadi akan lengkap menjadi 4, 3 yang pokok, yaitu iman melibatkan emosi, rohani, intelektualitas, lalu ketiganya dinyatakan secara terbuka. Sehingga orang lain mendengar, menyaksikan, mengetahui tentang dirinya orang yang beriman. Subhanallah. Nah, untuk apa itu semua? Ya, supaya bergeser iman itu dari wilayah personal, wilayah pribadi, ke wilayah publik. Karena dengan dinyatakan, ada yang mendengar, sekaligus menjadi saksi tentang keislaman seseorang itu. Subhanallah. Nah, setelah iman ada itu, maka berikutnya harus ada pembuktian. Nah, pembuktian inilah diwujudkan dengan sikap, dengan perbuatan kepada Allah, diwujudkan dengan sholat, salah satunya dengan ibadah kepada sesama, melahirkan solidaritas, persaudaraan, kepedulian, lalu kepekaan, merasa senasib, sepenanggungan, sebagai sama-sama orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka terjadilah hubungan yang sangat kuat, lalu melahirkan solidaritas atau persaudaraan. Nah, tentu pada saat akan membuktikan, maka di sini perlu ada aturan, perlu ada norma, perlu ada hukum. Inilah esensi syariah. Inilah esensi fikih. Jadi, iman yang sudah kokoh itu begitu akan dibuktikan menjadi kegiatan yang sifatnya personal atau yang kegiatannya bersifat sosial sebagai perwujudan bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah, maka perlu komitmen, ketaatan, kepatuhan kepada hukum, kepada syariat yang sumbernya datang dari Allah pada Al-Quran, yang contohnya, yang merinci, yang menjelaskan sedetil-detilnya adalah pada diri Rasulullah SAW yang disebut dengan sunnah. Lengkaplah sudah kalau begitu. Muslim adalah orang yang kokoh keyakinannya, lalu patuh, taat, komitmen untuk pengamalan syariatnya. Lalu berikutnya akan menghasilkan buah, yaitu akhlak. Ada yang melukiskan dengan diinspirasi oleh surat Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullaini bi idzni rabbiha wa yaribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, tentang prinsip la ilaha illallah, tidak Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, itu seperti batang pohon yang bagus, pohon yang indah. Pohon ini memiliki 3 bagian pokok. 1, memiliki akar yang tertanam kokoh pada bumi. Inilah wilayah iman, wilayah akidah. Jadi tadi tertanam kokoh pada kekuatan emosi, kekuatan ruhani. Lalu kemudian digambarkan
wafaruha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Yaitu bagaimana hukum Allah, syariah Allah, baik yang menyangkut tentang ibadah, tentang munakaha, tentang muamalah, tentang jinayah, ditegakkan sedemikian rupa. Lalu bagian yang ketiga adalah tudhi'ulahakullahin. Pohon ini menghasilkan buah setiap detik, setiap waktu, yaitu melahirkan akhlak yang mulia. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada alam, lingkungan hidup, flora, dan fauna. Nah, karena itu tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan kajian tentang akidah, kajian tentang syariah, kajian tentang akhlak, kajian tentang tauhid, kajian tentang fikih, kajian tentang tasawuf, bisa dipisahkan menjadi fakultas, menjadi prodi, tetapi ketiganya terintegrasi, terpadu menjadi kepribadian muslim. Nah, di mana sekarang posisi tasawuf? Posisi tasawuf adalah pada al-ihsan. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang ihsan? Sebagaimana tercermin dalam dialog malaikat Jibril dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Ketika ditanya mal ihsan, apakah ihsan itu? Jawabannya adalah anta budallah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu dalam keadaan melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, meskipun engkau Muhammad, kata Jibril, tidak bisa, tidak dimungkinkan untuk melihat Allah di dunia. Fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya hendaklah disadari dengan penuh kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat kamu. Nah, inilah inti tasawuf, yaitu beribadah kepada Allah karena atas dasar iman, atas dasar keyakinan, atas dasar kesadaran tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertahankan sesama manusia. Itu beribadah. Lalu pada saat beribadah terasa dekat dengan Allah, terasa berhadapan-hadapan dengan Allah. Kata meskipun manusia tidak bisa melihat Allah, Allah tidak bisa divisualkan karena Allah bukan materi, Allah bersifat imateri. Itu Allah bukan benda, Allah yang menciptakan benda. Allah yang menciptakan benda. Allah tidak ada dalam lingkungan benda karena Allah adalah yang menciptakannya. Allah adalah al-ihata, serba mencakup dan serba meliput. Tapi yang paling disadari dan ini menjadi inti tasawuf adalah kita dekat dengan Allah. Kita hadir meyakini kehadiran Allah, meyakini bahwa Allah melihat, mengawasi, memperhatikan dengan kesadaran tadi bahwa kita tidak bisa menghindar dari Allah karena Allah sangat dekat dengan manusia. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Tuh, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Kita tidak bisa lepas dari genggaman Allah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin yang mengurus, mengatur, mengelola seluruh alam ini. Baik alam dunia maupun alam-alam gaib yang kita belum mengalami, belum ada di alam itu. Jadi inti tasawuf adalah 3. Berusaha menjadi pribadi yang bersih. Bersih dari kekufuran, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari berbagai penyakit hati. Ini sikap yang bersih ini adalah cara untuk merasakan ihsan. Yang kedua, tasawuf adalah perjuangan jadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah. Tapi kedekatannya bukan secara kebatinan, tetapi dekat dengan konsisten menjalankan syariat, menjalankan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurangi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentang sholat, tentu kita sama-sama kita sudah memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya bahwa yang menetapkan tentang bagaimana kaifiat sholat, tata sholat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya wewenang untuk tasyri, menetapkan syariat sholat sedetil-detilnya.
sebaik-baiknya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena inti ibadah itu adalah ketaatan dan kepatuhan. Tetapi tentu yang ketiga, bertasawuf adalah bagaimana mengaktifkan rasa, lalu menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita manusia dalam pengawasan Allah. Allah sangat dekat dengan manusia. Seperti disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan manusia. Allah tidak pernah mengubah posisinya. Allah tetap dalam kedekatannya dengan manusia. Tetapi persoalannya, ada manusia yang menyadarinya dengan kesadaran penuh. Ada manusia yang kadang-kadang menyadari, kadang-kadang mengabaikannya. Tapi tidak sedikit manusia yang tetap dalam goflah, abai, lalai untuk menyadari bahwa Allah adalah sangat dekat. Nah, kalau begini, tasawuf itu tidak lain dan tidak bukan adalah ihsan. Jadi bisa dirumuskan, tasawuf adalah ihsan, ihsan adalah tasawuf. Inilah tasawuf yang al-asilah bil Islam, benar-benar bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi kalau begitu, apakah Rasulullah SAW adalah mengamalkan tasawuf? Rasul mengamalkan Islam yang utuh. Di dalamnya ada unsur iman, ada unsur Islam, ada unsur ihsan, ada unsur akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi di zaman Rasulullah SAW tidak dikenal istilah tasawuf. Tetapi Nabi adalah pribadi agung. Nabi adalah uswah. Nabi adalah teladan yang merefleksikan ketiga ajaran Islam itu dengan sempurna. Yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi tasawuf di zaman Rasulullah SAW adalah tidak ada istilahnya, tidak ada kata-katanya, tidak ada bungkusnya. Tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan yang menggambarkan pribadi yang sufistik, pribadi yang betul-betul bersih dari berbagai kekufuran, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari sifat-sifat tercela, dari berbagai penyakit hati, kokoh menjalankan syariah atas dasar iman yang mantap. Jadi tasawuf sampai di sini adalah bisa dinamakan akhlak, bisa dinamakan ihsan, bisa akan tasawuf. Tuh, tetapi intinya adalah bagian dari ajaran Islam. Tasawuf yang demikian sering dinamakan dengan tasawuf Qur'ani. Tasawuf Qur'ani adalah tasawuf yang menggambarkan bahwa sumbernya benar-benar berpijak pada ajaran Al-Quran tentang bagaimana tasawuf itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Islam. Ini kita baru menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tasawuf yang merupakan al-asilatu bil Islam. Tasawuf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Semoga kuliah ini bisa membantu kita memahami tasawuf dengan pemahaman yang benar, memahami tasawuf dengan pemahaman yang berdasarkan ilmu, sehingga kita tidak a priori untuk menolak tasawuf, tapi juga tidak a priori untuk mengatakan tasawuf itu sepenuhnya dari Islam. Karena akan dijelaskan juga tasawuf yang merupakan unsur di luar Islam yang masuk dalam Islam. Insya Allah pada lanjutan kuliah ini. Sampai di sini dulu untuk bagian ini. Kita akan sambung kembali nanti untuk memasuki bagian yang berikutnya. Billahi sabilillah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.